Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, ketemu lagi dengan kami Jidoin Gakko Indonesia. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita selalu ada dalam kabar yang baik ya. Hari ini kita akan sedikit membahas tentang materi bagaimana cara membuang sampah di Jepang. Perhatikan baik-baik ya minasang, gambari masuk. Banyak orang bilang bahwa negara Jepang itu adalah negara yang bersih. Pendapat itu memang benar sekali, karena hampir tidak ada sampah yang berserakan jatuh di jalan-jalan umum maupun di tempat manapun. Salah satu alasannya adalah karena dalam kehidupan sehari-hari, dalam membuang sampah mereka harus memilah sampah sebelum membuangnya. Dan orang-orangnya pun memiliki kesadaran terhadap pembuangan sampah itu sendiri. Mengapa bisa seperti itu? Ternyata di Jepang memiliki peraturan menarik untuk membuang sampah. Jika di Indonesia hanya ada dua tempat sampah, yakni sampah organik dan anorganik, tetapi di Jepang setidaknya mereka memiliki 3 jenis pembagian sampah secara umum, yaitu salah satunya adalah yang pertama moeru gomi, yaitu sampah yang bisa dibakar. Kemudian yang kedua moenai gomi, yaitu sampah yang tidak bisa dibakar. Kemudian yang terakhir adalah oki gomi atau sampah besar. Kita simak penjelasan yang pertama, moeru gomi. Moeru gomi atau sampah yang dapat dibakar adalah sampah yang masih bisa diolah secara alami. Sampah-sampah yang termasuk dalam jenis sampah yang dapat dibakar ini adalah sampah rumah tangga. Adapun jenis-jenis sampah ini adalah yang pertama, sampah dapur. Contoh sampah dapur ini yaitu sampah makanan, kulit buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lainnya. Kemudian contoh berikutnya adalah sampah kayu. Contohnya pensil, sumpit kayu, dan bermacam sampah kayu lainnya. Yang berikutnya ada sampah pakaian. Contohnya kaos kaki, pakaian dalam, sweater, dan jenis pakaian sampah lainnya. Kemudian berikutnya ada sampah plastik, yaitu plastik, sedotan, benang, dan barang-barang yang berbahan karet, dan jenis sampah plastik lainnya. Berikutnya adalah moenai gomi atau sampah yang tidak dapat dibakar. Adalah sampah yang terdiri dari beberapa jenis seperti kaleng-kalengan atau makanan kaleng, minuman kaleng, kaleng spray, dan sampah kaleng yang lainnya. Kemudian contoh berikutnya yaitu sampah dari jenis botol. Contohnya botol minyak, botol parfum, dan untuk tutup botol pembuangannya dipisah dari botolnya, dan sampah-sampah botol lainnya. Berikutnya ada sampah dari wadah plastik. Contohnya ember plastik, botol sampo, mainan anak-anak, pemantik api, dan sampah plastik lainnya. Khusus untuk pemantik api, gasnya tidak boleh tersisa. Hal ini untuk mencegah dari terjadinya kebakaran. Kemudian berikutnya adalah sampah berbahan besi dan elektronik. Contohnya printer, rice cooker, paku cleaner, toaster, laptop, dan sampah elektronik lainnya. Benda berbahan besi dan elektronik ini hanya yang berukuran kecil. Kemudian berikutnya ada contoh benda yang mengandung unsur kimia dan kaca. Salah satu contohnya yaitu lampu, termometer, gelas, piring, dan kaca. Untuk sampah ini sebelum dituliskan diberi tanda, yaitu tanda barang yang berbahaya atau sampah yang berbahaya. Kemudian berikutnya ada sampah kertas. Contohnya
tisu, pampers, koran, kardus, kertas karton, dan bahan kertas lainnya. Untuk pampers, jika ada airnya harus dibuang airnya terlebih dahulu. Berikutnya ada sampah besar. Sampah besar merupakan barang-barang bekas yang besar yang tidak dapat dimasukkan ke dalam plastik sampah. Dan berikut ini adalah jenis sampah yang termasuk ke dalam sampah-sampah besar. Yang pertama adalah barang dari besi atau logam yang berukuran lebih dari 30 cm. Contohnya ada sepeda, kursi, microwave, dan lain-lainnya. Kemudian berikutnya ada sampah dari barang plastik yang berukuran kurang lebih dari 50 cm. Contohnya kursi plastik dan bahan plastik lainnya yang sulit untuk dibongkar di dalam rumah. Berikutnya adalah untuk televisi, kulkas, freezer, pendingin ruangan, mesin cuci, komputer tidak termasuk ke dalam sampah besar karena prosedur pembuangannya pun sedikit berbeda. Kemudian jadwal membuang sampah, kita tidak bisa membuang segala jenis sampah setiap hari di Jepang. Jenis sampah yang telah disebutkan tadi telah ditentukan hari pengumpulannya. Nah, seperti apa jadwal pengumpulan sampahnya? Mari kita coba lihat contoh jadwal di bulan Desember ini. Untuk Selasa dan Jumat sampah yang bisa dibakar. Dan untuk hari Rabu khusus kaleng-kalengan, khusus Rabu minggu ketiga sampah yang tidak bisa dibakar. Untuk hari Kamis, botol kaca atau botol plastik atau kertas dan pakaian atau sampah yang berbahaya. Berbeda tiap minggunya. Seperti inilah jadwalnya, bisa disimpulkan bahwa sampah yang bisa dibakar lebih banyak frekuensi pengumpulannya karena kuantitasnya yang juga banyak. Sedangkan sampah yang berbahaya yang jumlahnya sedikit, frekuensinya pun atau frekuensi pengumpulannya pun tidak terlalu sering, karena yang lebih banyaklah yang sering dibuang oleh masyarakat. Pastikan selalu jadwal pengumpulan sampah karena kita tidak bisa membuangnya setiap hari. Lalu sampah disimpan sendiri sampai harinya tiba. Ada kasus di mana harus menunggu 1 bulan lagi sampai hari pengumpulan karena lupa membuang sampah yang frekuensi pengumpulannya jarang. Jadi kita harus benar-benar memahami jadwal supaya tidak lupa. Lalu waktu untuk membuang sampah juga penting. Pengumpulan sampah paling banyak dilakukan antara pagi sampai siang. Contohnya di kota Yashikawa, peraturan pembuangan sampah hanya sampai jam 8.30. Nah, kalau sampah dikumpulkan pada pagi hari, bukannya lebih bagus jika kita membuangnya di malam hari sebelumnya, tetapi ini adalah sebuah pelanggaran. Sebagai contoh, jika sampah diletakkan begitu saja di sana sejak malam sebelum pengumpulan sampah, bau dari sampah itu akan mengganggu orang-orang yang tinggal di dekat situ atau di dekat tempat pengumpulan sampah. Selain itu, jika isi sampah itu ada sisa-sisa makanan, maka sisa makanan itu akan dimakan oleh hewan atau kucing atau burung gagak sehingga menjadi berantakan. Akhirnya sampah tidak akan terkumpul dengan baik atau tercecer di mana-mana. Karena itulah sampah harus dibuang tepat pada pagi hari saat pengumpulan sampah. Sebagai contoh, jika sampah diletakkan begitu saja di sana sejak malam sebelum pengumpulan sampah, bau dari sampah itu akan mengganggu orang yang tinggal di dekat situ. Selain itu,
Jika isi sampah itu ada sisa makanan, maka sisa makanan itu akan dimakan oleh kucing atau burung gagak sehingga menjadi berantakan. Akhirnya sampah tidak akan terkumpul dengan baik. Karena itulah sampah harus dibuang tepat pada pagi hari saat pengumpulan sampah. Tempat tidur, lemari, sepeda maupun sampah yang ukurannya melebihi 50 cm disebut sampah ekstra besar dan tidak ada jadwal pembuangannya. Jika ingin membuang sampah seperti ini, hubungi nomor kontak yang telah ditetapkan oleh daerah sekitarnya dan tentukan tanggal pengambilan karena sampah ekstra besar ini ukurannya tidak biasa. Jadi kita harus membayar minimal 500 yen saat pengambilannya. Yang kita perkenalkan kali ini adalah tata cara membuang sampah di daerah atau di prefektur Saitama. Tetapi peraturan ini tidak sama di seluruh Jepang karena tata caranya bervariasi tergantung fasilitas pembuangan sampahnya. Aturan tiap kota pun berbeda-beda. Karena itu meskipun di kota yang ditinggali tergolong sampah yang bisa dibakar, tetapi mungkin berbeda dengan penggolongannya dengan tempat kerja. Dan ada juga kota yang mengharuskan pemilahan yang lebih detail lagi. Oleh karenanya, pastikanlah terlebih dahulu tata cara pembuangan sampah di daerah masing-masing saat pindahan di perusahaan maupun ketika main ke rumah teman di Jepang. Demikian video singkat ini, semoga bermanfaat bagi minasang. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran selalu di dalam segala urusannya. Sekian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.